Akhirnya ada kabar yang menggembirakan. Tadi baru lihat notifikasinya kalau Ibu Rina Lawi sudah diundang KPK untuk menjadi saksi untuk kasus dugaan korupsi. Wow. Akhirnya KPK muncul. Sedang banget beneran, sedang banget. Selamat Bu Rina ya. Ini masih proses awal sih, tapi setidaknya sudah ada kemajuan. Dari kemarin kita bertanya-tanya pastikan KPK kemana, kok ini pada diam aja gitu kan. Jadi memang beberapa hari ini juga Pak Erick Thohir juga sudah mulai bersuara di beberapa media, sudah memberikan indikasi-indikasi akan ada kasus dugaan korupsi. Ya tentunya Pak Erick nggak mungkin dong bisa menyatakan bahwa ini korupsi karena ya beliau kan dalam hal itu beliau tidak punya wewenang untuk melakukan penyelidikan dan itu kemungkinan sudah dilimpahkan ke KPK. Akhirnya Pak Kamarudin Simanjuntak, Ibu Rina Lawi, kalian akhirnya mulai didengarkan oleh aparat penegak hukum dan semoga banget ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Oke, aku mau bikin reaksi singkat aja untuk melihat tadi situasi. Oke, kita langsung aja lihat sama-sama. 1, 2, 3. Cantik banget dua perempuan ini. Mau kemana kita? Iya ampun, ada Bung Martin, ya ampun senyumnya. Sangar. Undangan khusus untuk dimintain keterangan banyak. Ini ada Ibu Rina, ya ampun cantik banget, dan Ibu Rina ini sekarang menjadi ibu tersangar di Indonesia karena kayaknya aku baru inilah ya dia ibu tersangar, tapi sebelumnya di kasus Joshua ada 2 tante tersangar di Indonesia dan 1 emak tersangar di Indonesia yang mereka juga berhasil mengungkap kasus yang besar dan juga membongkar dan membela kebenaran untuk ponakan maupun anaknya mereka. Dan kemudian juga akhirnya karena kasus itu juga ya turut berduka cita sih untuk keluarga Joshua ya, bagaimanapun juga mereka kehilangan. Tapi karena mereka membongkar kasus ini, mereka berusaha untuk memperjuangkan keadilan, akhirnya kita semua dipertemukan dengan orang-orang baik, termasuk juga Inang Irma, Bung Martin Simanjuntak, Pak Kamarudin, dan juga kuasa hukum yang lainnya, Pak Yohanes, dan segala macam, dan juga LPSK, dan juga Bu Rina, macam-macam, dan kita dipertemukan di sini. Ya ampun, seneng banget. Semoga Indonesia jadi lebih baik ya Tuhan, ya Tuhan. Ayo kita lanjut lagi. Cantik banget. 2 orang hebat dari LPSK sedang apa di sini? LPSK mendampingi saksi tipikor. Semoga bisa terungkap semua. Amin. Semoga LPSK semakin diketahui oleh masyarakat. Yes. Amin. Yang merupakan saksi korban. Yes. Terima kasih. Yes. Ini adalah siapa? Mbak Aulia dan Mas Tommy. Hai Mbak Aulia, Mas Tommy, thank you. Titip Bu Rina dan jadi juga saksi-saksi dan korban yang lainnya yang sedang dalam perlindungan dan pengawasan LPSK. LPSK. Nah, coba ini adalah ketua dari tim advokat yang akan mendampingi Bu Rina. Koordinator. Iya, koordinator. Mantap. Tapi bukan karena apa-apa ya. Secara administratif saja. Administratif. Oh, yes. Ada rekan humble. satu lagi. Halo. Ya. Udah kenal. Ini adalah Bapak Frederick Pinakunari. Yes. Beliau juga waktu itu mendampingi Eliezer kalau ingat ya, bareng dengan Abang Roni Talapesi. Ini adalah Halo, penonton Inang. Sehat selalu, sukses terus. Siapa kamu? Aku Ruben Simamora. Ruben Simamora. Kesayangannya Inang. Yes. Kesayangannya Inang. Iya benar. Ya ampun Inang, yang di Hongkong hadir salam buat Bang Martin. Kapan ke Hongkong lagi? Ini paling galak nih Bang Martin. Nanti ya. Oke. Kita jumpa lagi ya. Nih Bu Rina Lawi. Wah banyak banget yang ngedoain.
Pastilah, Inang. Banyak sekali doa-doanya, terima kasih. Inang sipasnya cocok banget sih. Senyumnya Bu Rina di sini lepas ya, lepas, seneng banget sih liatnya. Takut, Bu Rina berani banget sih. Aduh, aku takut. Jadi pesimis ya, Niko ya. Yang penting kita menjalankan. Cici Violet Chan, terima kasih sayangku. Nah, kesayangan Inang pada komen-komennya. Sapi para pejabat karena itu kebal hukum. Ya, kita lihat saja prosesnya. Yang penting kan KPK sudah progres ya, Betul. memberikan apa, lalu juga Ya, semuanya itu harus ada awalnya gitu. Kita jangan terlalu tempatkan harapan yang terlalu tinggi, tapi kita berharap tetap bahwa keadilan akan dapat terwujud. Tapi setidaknya KPK sudah mulai bergerak dan ini sudah menjadi satu sinyal yang baik gitu kan. Ayo KPK, semangat KPK gitu. Kita dukung KPK, jangan sampai KPK dilemahkan. Kita nggak mau KPK dilemahkan, kita masih butuh KPK ya. Kita bukannya nggak butuh kepolisian, bukannya kita nggak butuh kejaksaan, nggak butuh hakim, nggak butuh PPATK, butuh. Kita berharap semua institusi ini dapat saling mendukung satu sama lain sehingga masih makin lebih kuat gitu. Jadi kalau ada satu yang dilemahkan, yang lain bisa memperkuat, bisa kolaborasi yang baik lah. Nggak usah bersaing lah ini antara aparat penegak hukum, kalau bisa bareng-bareng aja gitu melakukan sesuatu gitu. Karena nggak bisa kalau sendiri-sendiri itu kayaknya terlalu berat deh. Dan kita berharap Indonesia untuk jadi lebih baik lagi. Bentar lagi 2024 juga kita akan punya presiden yang baru. Kita lihat calon-calonnya seperti apa gitu. Ayo kita lanjut lagi. semoga Tuhan menolong ibu yang cantik dan jujur. Amin. Terima kasih. Tuhan menjaga para ibu-ibu yang baik, hati dan punya semangat. Terima kasih. Guys, dari kameranya Inang ya. Ada tulisannya nggak? Sahabat saksi dan korban. Sahabat saksi korban dan korbannya ya. Keren banget jaketnya. Tuh nggak sembarangan tuh bisa dapet jaket itu dari LPSK. Ya ampun. Ibu Rina ngelihatnya kayak besti banget lah mereka pokoknya deh. Luar biasa. Sahabat saksi dan korban. Bertugas nih Nang nih. Oke, kita lihat aja ya setelah di kantor KPK. 1, 2, 3. Wuih. Seram. PPATK, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, semuanya kita dukung. Sikap dan tindakan ya, dengan menindaklanjuti apa yang sudah menjadi pengetahuan umum. Betul. Bisa ya begitu ya. Ya, jadi publik pun juga appreciate apa yang dilakukan KPK karena selama ini kan berita ini Ya, udah betul, beredar ya. betul. Iya. Di berbagai media mainstream maupun media sosial udah banyak berita ini beredar. Dengan panggilan ini diminta keterangan sebagai saksi, artinya kan KPK tidak tinggal diam, tidak. Tapi ini kabar gembira, makasih ya KPK. Ini kabar gembira banget gitu loh. Ya kami ini kan netizen seringkali ya cuman apalah, cuman bisa komentar gitu. Tapi kami mendukung penuh lembaga-lembaga seperti KPK, PPATK, maupun lembaga penegakan hukum yang lainnya yang untuk menjadi lembaga yang lebih baik. Kita mendukung. Percaya lagi dan saya jelaskan dengan baik. Ini saya kalau melihat Oh iya, by the way, KPK ini kan didirikan pada masa kepemimpinan Presiden Perempuan pertama Indonesia loh, Ibu Mega gitu. Ini aku pakai merah bukannya karena mewakili satu partai ya, memang kebetulan aja aku lagi pakai kaos merah. Aku kan memang penggemar kaos oblong. Iya, setiap presiden itu pasti punya hal yang baik yang ditinggalkan di negeri ini. Bagaimanapun ada juga presiden yang punya catatan kelam gitu kan. Tapi ya presiden-presiden yang terakhir ini mereka juga menorehkan beberapa peninggalan yang baik banget, bukan baik doang, baik banget untuk negeri kita. Ibu Mega salah satunya selain pembangunan ada jalan tol ke Bandung itu maupun pembangunan infrastruktur yang lain juga KPK ini juga menjadi satu yang sangat gong ya. Ini di masa Ibu Mega dan Inang Irma kayaknya waktu itu pernah share kan beliau juga terlibat pada saat perumusan ini. Pak SBY juga dulu dengan program bantuan langsung tunainya dan program-program bantuan dan beliau mulai mencanangkan kan pada saat itu juga
sekolah bebas biaya gitu, karena untuk menanggulangi angka tingkat drop out yang tinggi terutama di daerah karena kendala biaya gitu. Itu suatu prestasi dari presiden, dan kemudian sekarang Bapak Jokowi yang kita juga kenal baru mulai punya MRT, dan kemudian juga di masa Jokowi ini juga yang paling gong banget itu adalah BPJS Kesehatan. Sempurna? Enggak, ya tentu aja. Namanya juga baru dimulai. Terima kasih ya untuk presiden-presiden kita yang sudah membangun. Oke, kita lanjut lagi yuk. Sebenarnya kalau orang mengatakan kebenaran itu tidak perlu tidak perlu takut karena nggak ada yang dikarang-karang ya kan. Kalau orang bohong, dia bohong pertama harus menutupi bohong kedua. Ya, takutnya juga takut di itu serem sih. Serem, tapi itulah fungsinya LPSK ya, dan kita sekarang semakin mengenal LPSK, dan kita sama-sama yuk kawal dan dukung LPSK sehingga LPSK bisa semakin kuat dan juga mereka dapat anggaran yang lebih lagi untuk melaksanakan tugasnya. Semoga calon-calon presiden ataupun mereka yang menjadi tim calon presiden dapat memprioritaskan untuk anggaran untuk penegakan hukum di Indonesia. Kedua, nanti bohong ketiga. Pas bohong keempat dia lupa bohong yang pertamanya apa. Ya kan pasti sering ketemu itu. Dan itu bagian dari strategi penyelidikan, pertanyaan yang sama diulang. Iya, Nomor betul. 4 yang itu nanti di nomor 30 sama lagi pertanyaannya. Kalau bohong, pasti nggak konsisten. Tapi kalau yang bicara itu Takut, nggak mau aku, pertanyaan jangan 50 masuk penyidikan. Jangan. Jawabannya sama. Benar-benar loh, apa ya? Lepas dari bahwa ya masih ada kelemahan di lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia ya. Cuman kita nggak bisa juga nganggep remeh baik itu para penyidik maupun para jaksa, hakim gitu. Mereka tuh nggak bego gitu loh. Mereka tuh mampu sebenarnya. Mereka sudah dapat pendidikan yang cukup. Sistem juga sebenarnya itu entah itu kerangka hukum dan itu udah cukup lengkap sebenarnya. Cuman nggak tahu ya kenapa sih gitu. Selalu aja ada masalah ya, mungkin tekanan lah ya, kita bisa bilang tekanan dari kepentingan orang-orang yang mungkin punya kuasa ya untuk menghambat. Ya amit-amit lah ya sampai berurusan dengan polisi kemudian di sini kan nggak sanggup aku bilang kalau ditantanya nyerapa gitu. cerita aja apa yang selama ini sudah sampaikan. Baik. Kalau melihat ibu selama ini kan mantap ya, pengkalimatannya itu enak lah. Tutur narasinya artikulatif. Berani banget sih Bu Rina ini ya. Berani banget itu. Aku nggak bisa ngebayangin ya gimana berhadapan dengan penyidik polisi aja nggak bisa ngebayangin, apalagi penyidik KPK gitu yang mereka udah spesifik pasti dalam menghadapi ini. Kayak aduh hebat banget Bu Rina, hebat. Aduh semoga semuanya lancar ya, kita lihat lebih lanjut. Pakai logo PSI ya. Gaya sekali sih. Martin Simanjuntak. Oke, juga aku mau ngucapin sesuatu sih untuk mungkin mana tahu GR amat sih sebenarnya, tapi mana tahu ya anak-anaknya Ibu Rina mungkin menonton video ini. Semangat kalian ya. Mungkin ibu kalian jadi sedikit berkurang waktunya untuk kalian, tapi percaya deh, ini sesuatu yang baik yang memang harus dilakukan, dan ini juga dilakukan juga untuk kalian juga. Jadi semangat, kami mendoakan juga agar kalian juga dapat menjadi generasi penerus. Semangat. Nah, sudah datang Bapak dan Ibu. Bagaimana prosedurnya? Paling ntar kita antar di dalam, cuman saya nggak lama nih. Nggak apa-apa. Karena masih permohonan. Nggak apa-apa. Saya ribut pimpinan, setelah itu Nggak apa-apa. kita atur waktu buat Siap. Siap. Yang penting sudah hadir. Siap. Iya kan? Semangat Bapak Ibu dari LPSK, semangat.
Makasih Bapak. LPSK. Sedikit maaf ya, izin offside ya, namanya juga reaksi gitu. Tiba-tiba jadi teringat sesuatu gitu kan. Aku pernah ikut ya pelatihan anti korupsi untuk perempuan. Aku pengen tahu sebenarnya untuk ibu-ibu pejabat publik ataupun ibu-ibu pemimpin BUMN ini apakah diselenggarakan juga ya? Harusnya kan mereka mendapat ini loh. Harusnya mereka tuh mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti ini agar karena kalau ngomong soal whistleblower, ini kan Bu Rina nih jadi kayak semacam whistleblower di sini ya. Ini justru mereka itu kalau dibilang pencegahan maupun pemberantasan, istri-istri dari pejabat publik ini sebenarnya memegang peranan penting untuk mencegah dan untuk membantu dalam proses pemberantasan tindak pidana keuangan. Bisa jadi ini juga masukan untuk ya menjelang pilpres selanjutnya ataupun ya nggak usah lah nunggu pilpres ya, masukan juga untuk pemerintah Indonesia juga untuk juga serius ya dalam memberikan bukan cuma pelatihan ya, tapi lebih ke meningkatkan kapasitas dari istri-istri pejabat publik agar mereka juga semakin meningkat kesadaran, pengetahuan, dan juga aksi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang maupun korupsi gitu. Ini sih yang aku kepikiran aja, random aja nih datang tiba-tiba. Tapi kok cewek-cewek yang lainnya itu apa mereka dapat pelatihan juga ya? Udahlah, entah apa-apa yang gue pikirin. Tapi intinya istri-istri dari pejabat publik ini penting loh untuk ditingkatkan kapasitasnya, penting banget gitu loh. Mungkin kalau ada anggaran untuk peningkatan kapasitas perempuan, mungkin dari Dharma Wanita atau apa, melalui Dharma Wanita kerjasama dengan KPK ataupun dengan kan banyak lah. Aku yakin ada yang bisa memberikan pelatihan. Iya. Semakin serius ya auranya. Bayangnya kalau Ibu Rina ini kan pejabat di Rut Taspen ya, kalau ngelihat gayanya itu kayak dia tuh cantik tapi sederhana. Harusnya tuh istri-istri pejabat tuh kayak begini ya, bukan yang songgal sanggul tinggi-tinggi ataupun kebaya-kebayi gitu kan, ataupun yang ngasih dompet-dompet mahal untuk ajudan. Ya, ke situ lagi deh ya. Udah jahil banget nih, namanya juga selama ini menjadi netizen ya, jadi suka berjempol-jempol, baru sekarang begini-begini. Aduh maaf ya, maaf kalau masih ada. Keren juga ya KPK ini ya, keamanannya pakai batik gitu. Jadi kayak ya nuansa seriusnya ada, tapi ya nggak yang tegang-tegang banget, nggak bikin stres banget gitu. Tapi ini kan untuk saksi-saksi dan juga mungkin orang-orang yang saksi kunci ataupun mungkin orang-orang yang terdampak, yang pelapor-pelapor gitu. Mungkin supaya mereka tidak terlalu terintimidasi ya, jadi bisa jadi nuansanya dikurangi sedikit lah ketegangan dengan formal itu. Dan mereka pakai batik kan enak dilihatnya jadi ya. Oke, itu tadi dari Bu Rina yang baru mulai masuk untuk memberikan kesaksian di KPK ya. Ya mungkin diperiksa juga sebagai saksi. Yang penting kita dukung terus lah ya Ibu Rina Lawi. Ya walaupun kita ini hanya rakyat biasa, tapi suara kita didengar karena kan negara kita negara demokrasi gitu. Tapi justru suara dari rakyat seperti kita yang bukan siapa-siapa, yang juga tapi rindu untuk menyuarakan sesuatu dan rindu untuk Indonesia menjadi lebih baik lagi, yang patut juga didengarkan. Dan kita saling mendukung aja sehingga proses demokrasi itulah proses demokrasi yang sebenarnya, bahwa suara dari kelompok ataupun orang yang terlihat kecil, bagaimana itu kemudian bisa didengar dan bisa diakomodir. Itulah yang menjadi cermin dari negara itu adalah negara demokrasi. Dan kita berterima kasih juga tentunya pada KPK, dan juga tentunya kita mendoakan agar KPK juga dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik, begitu juga dengan LPSK dan juga untuk Ibu Rina, semoga juga dalam proses
memberikan kesaksian ini juga bisa tenang, dan juga kita tunggu follow up selanjutnya. Kita saat ini aja bisa menunggu dan mendukung, dan juga sambil juga kita memantau untuk proses ini. Semoga Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Salam.